Alfal Hamid, yang belum kenal, saya perkenalkan diri. Saya dari Papua dan saya di sini mewakili kaum muda dan kaum perempuan seluruh Indonesia yang pernah merasa tersakiti, yang pernah merasa tidak adil dalam masa rezim Pak Mulyono. Mohon datang tanggal 14 Oktober 2024. Kesiapan acara sudah matang, mobilisasi konsolidasi sudah berjalan, dan per hari ini adalah pengumuman resmi pada tanggal 14 Oktober. Kami mengajak semua yang dilukai hatinya oleh pelaksanaan kekuasaan yang sangat amburadul hadir untuk mengatakan tidak dan tidak boleh lagi ada kekuasaan yang berdiri sombong menindas rakyat. Oleh sebab itu kami berharap keluarlah dari seluruh wilayah masing-masing, dari organ masing-masing, lucuti semua prasangka, lucuti egoisme, hadir pada tanggal 14 Oktober untuk mengatakan selamat jalan Mulyono dan selamat datang agenda perubahan. Maka oleh sebab itu tema yang kita ambil sangat netral, bertemu, kompak, bergerak, menuntut keadilan. Terima kasih. 98 sebenarnya apa yang terjadi adalah saat itu bangsa ini ibarat mobil yang mogok sehingga perlu didorong. Sekarang mobil ini mogok di pinggir jurang di jalan yang salah. Itulah yang dikerjakan hasil kerja dari rezim Jokowi, membuat bangsa ini bagaikan mobil mogok di jalan yang salah di pinggir jurang. Nah, sehingga saya pikir mengumpulkan tanggal 14 Oktober ini memang berkumpul fisik mungkin di Jakarta, tapi saya berharap di seluruh Indonesia kalau perlu menyatakan bahwa kami hari menyelamatkan bangsa dari kerusakan dibikin oleh rezim Jokowi. Itu tanggal 14 Oktober. Mari bersama-sama hadir ke acara ini 14 Oktober. Kita tidak pernah berusaha untuk mengecilkan Indonesia. Justru kita menjaga Indonesia agar tetap berdaulat. NKRI harga mati benar, tapi persatuanlah harga mati. Ingat, persatuan harga mati. Tidak boleh lagi kita terpecah belah. Setuju? Kita memang memegang asas yang baik, yaitu mikul dhuwur mendem jeru. Mendem jeru itu artinya ditanam ke tanah, kayak pasukan yang bau tanah itu. Itulah pasukan yang mau digerondeng. Tapi kalau yang salah tetap salah. Nah, jadi yang salah tetap harus diadili. Nah, baik Petro kecil maupun Petro gede besok, ya, yang Petro jadi ratu itu tetap harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap semua kesalahannya. Setuju? Ya, itu saja yang saya sampaikan. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, ya, tanggal 14 Oktober itu adalah, saya berharap itu semacam cut, ya, antara masa lalu dan masa sekarang. Tetapi kita harus selesaikan masa lalu dan kemudian kita sambut masa depan. Nah, masa lalu yang harus kita selesaikan pertama adalah jangan dilantik fu bendera. Ya, kenapa begitu? Karena secara material sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia terpilih. 3 hal yang membuat dia tidak lagi memenuhi syarat. Pertama, dia melakukan perbuatan tercela, melanggar pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 2017. Jelas, ya. Yang kedua, dia bermasalah secara rohani, melanggar pasal 169 huruf E Undang-Undang Nomor 7 2017. Kemudian dia bermasalah dalam ijazah SMA-nya,
Ya, sebagai syarat untuk minimal berijazah SMA calon presiden dan calon wakil presiden. Kenapa hal ini tidak selesai di KPU? Karena kita tahu pada waktu itu KPU kan tidak cukup independen. Nah sekarang materi ini sudah ceto welo-welo, ya. Tidak mikul dua mendem jero. Ini sudah ceto welo-welo, karena itu saya berharap tanggal 14 itu ada tuntutan agar fa tidak dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Olval Hamid, yang belum kenal, saya perkenalkan diri. Saya dari Papua dan saya di sini mewakili kaum muda dan kaum perempuan seluruh Indonesia yang pernah merasa tersakiti, yang pernah merasa tidak adil dalam masa rezim Pak Mulyono. Mohon datang tanggal 14 Oktober 2024. Perempuan itu jarang ada yang bicara, perempuan itu jarang ada yang tampil. Ayo kita tampil semuanya. Datang semuanya. Anak-anak mahasiswa, semua anak muda, semua silakan datang tanggal 14 ditunggu. Karena bukan hanya abang-abang kita, ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini yang lebih tua dari kita yang tahu bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Kita yang muda pun tahu bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Jadi saya harap semuanya kita bersatu sesuai dengan temanya, kita bertemu, kita kompak dan kita bergerak untuk mencapai keadilan yang kita pantas dapatkan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ingin menjelaskan saja untuk pertemuan tanggal 14 sebagai panitia gitu ya. Tanggal 14 itu akan berkumpul, disebut Pak Faisal tadi ada 300 lebih tokoh yang sudah terdaftar, yang sebenarnya adalah seperti disebut Bang Refli, ini egalitarian. Jadi kita akan menghadirkan selain teman-teman dari mahasiswa, petani, buruh, perempuan gitu ya, teman-teman kaum marginalized itu akan kita undang semua. Kita setara karena, dan terutama teman-teman jurnalis gitu ya, karena ini adalah sebuah gerakan penyelamatan bangsa yang sedang berada di tepi jalan. Kalau kita belajar dari proklamasi kemerdekaan kita, sehebatnya orang berperang para jenderal itu, kontribusi terbesar adalah dari jurnalis. Maka kontribusi teman-teman menyampaikan kepada publik ini sebagai pesan itu penting. Dan kami berterima kasih atas nama penyelenggara gitu ya, bahwa sumbangsi teman-teman adalah itu sangat luar biasa. Sehebat apapun orang Pak Refli, bahasa hidup manusia merdeka gitu ya, Bu Nurhaita Sigap gitu dong, Pak Roy Suryo gitu ya, Pupu Papa gitu ya. Sehebat apapun itu semua harus ada yang sampaikan ke Papua, harus ada yang sampaikan ke Wiangas sana gitu ya. Dan itu teman-teman berkontribusi. Dan bukannya maka kita harap mari bergerak bersama. Jadi kita akan bertemu di tanggal 14, kompak, bergerak bersama dengan satu tekad sebenarnya adalah yaitu buang najis pemerintahan ini. Karena kita ingin menyelamatkan. Kita sekarang tanggal 14 itu kita akan berwudu, membuat najis untuk membawa pada pesan kepada pemerintahan baru, jangan membuat najis yang baru. Karena najis itu tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berharap 14 Oktober adalah kembalinya semangat kita bersatu. Pertemuan fisik yang mungkin ada di Jakarta dikoordinir oleh Pak Faisal Assegaf, tapi saya harap seluruh simpul-simpul di seluruh Indonesia bergerak bersama untuk menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih.